pembelajaran yang dari mengacu pada siswa juga harus menggunakan alat lain. Jadi saya tugas di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara itu kurang lebih 4 tahun. Sekarang sudah 5 tahun. Sebelumnya saya Magelang Buana SMA Alais dari tahun 90, kemudian ke SMA 1 tahun 2000, 2010 ke Batik 0. Waktu sudah sering mungkin sekolah ini tidak aneh lagi biasa. Dan visi ini ya bukan artinya merubah visi yang sudah ada. Mohon siapkan tuh visi kapan, apakah mau visi sekolah atau visi jurusan ini bisa visi juga ya jurusan. Terserah papan jurusan. Mau visi sekolah, mau visi jurusan monggo ya. Nanti visi yang ada itu kita selaraskan, kita identifikasi apakah sudah selaras dengan program guru penggerak, yaitu mengacu pada siswa atau berpihak pada siswa. Pengalaman yang Bapak dapatkan di modul 1.3 tentang pembuatan visi ini itu dikembangkan lagi, kemudian diselaraskan atau diidentifikasi visi yang sudah ada apakah sudah selaras, tentunya dengan berlandaskan pada profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, bergotong royong ya, berkebijakan global, benar kritis, apalagi mandiri, mengacu pada itu nanti akhir mengacu pada seperti profil pelajar Pancasila. Dengan langkah-langkah menentukan isian kalimat tumpang. Kalimat tumpang itu adalah ya kalimat yang kosong kita lanjutkan. Kalau soal itu titik isian B, dan nanti di akhir terbentuklah kalau memang sudah relevan gitu, sesuai gitu ya. Kalau memang nanti perlu direvisi, hasil revisinya itu apa? Nanti hasil revisi sebagai rujukan, yang mana mungkin visi itu kan setahun sekali berlaku ya. Tergantung stakeholder atau merumuskan visi itu ya. Kalau memang nanti tahun ajaran baru 2003-2004 visi itu mau dirubah ya monggo nanti di forum dengan guru, warga sekolah, forum yang ada ya menunjukkan yang hasil ini. Nanti kita terapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita naikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu di ruangan yang telah kami sediakan ini walaupun kondisi sangat sederhana. Salawat dari Islam bagi Tuhan dari mengucapkan kepada Allah Nabi Muhammad SAW berkat perjuangan beliau yang telah menyempurnakan akhlak kita manusia sehingga kita bisa membedakan mana warna hitam dan mana warna putih. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya sebagai CGP dan yang pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak PP, Bapak Suhali MTD dari SMA 2 Bengkulu Utara yang telah banyak membimbing saya sebagai CGP. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya saya sebagai CGP pada kesempatan ini saya akan menjelaskan visi dan prakarsa perubahan di sekolah, khususnya di sekolah SMA 7 Bengkulu Utara. Oke, perlu saya sampaikan bahwa kita di SMA 7 Bengkulu Utara ini hari ini terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama jurusan Akademik Gas, yaitu multimedia dan DBSM. Jadi dalam artian setiap jurusan itu mempunyai visinya masing-masing, walaupun nanti visi keseluruhan dimiliki oleh visi sekolah. Ya. Sebelumnya saya jelaskan tujuan dari pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini. Yang pertama, penyelarasan visi program keahlian kejurusan multimedia dan penentuan visinya. Jadi saya mengambil kebetulan saya sebagai kajur dari kepala program keahlian dari multimedia. Kita akan menyelaraskan daripada visi daripada program multimedia tersebut. Selanjutnya sama-sama kita mengetahui pengertian daripada visi. Visi merupakan suatu sasaran atau target yang hendak dicapai. Jadi kita menentukan suatu sasaran di jurusan multimedia ini, apa target yang hendak kita akan capai untuk anak didik kita sesuai dengan target bersama. Nanti apabila visi kita selama ini belum begitu match dengan pelajar Pancasila, nanti kita sama-sama di sini sudah ada Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Kajur,
Ibu Wakil Kurikulum, Humas, dan guru-guru kejuruan, guru produktif, dan Bapak Ibu guru yang sudah senior, dan dari tata usaha juga hadir 2 orang. Oke, sedangkan misi merupakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan yang diharapkan dapat mencapai visi nanti. Jadi kalau sudah ada visi, sudah jelas ada misinya. Misi itu tindakan atau langkah yang harus kita lakukan untuk mencapai visi tersebut. Oke. Selanjutnya nanti di dalam ini ada beberapa pertanyaan. Nanti saya minta ibu guru semua peserta yang hadir pada hari ini untuk menjawabkan suatu pertanyaan. Nanti ada yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana, khususnya di jurusan multimedia. Sudah itu kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Nanti minta tolong ibu lengkapi kalimat umpama tersebut. Selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini titik. Sesudah itu kita warga di sekolah ini yakin untuk yang keenamnya nanti kita dan warga di sekolah ini sudah paham bahwa nanti kali ini sudah saya siapkan. Minta tolong rekan-rekan nanti dilengkapi. Tolong ditulis sesuai dengan pendapat kita masing-masing. Selanjutnya yang perlu kita ketahui di sini ada namanya visi sekolah SMK 7 Bengkulu Utara. Sebelum kita masuk ke visi jurusan multimedia, kalau visi SMK sesuai dengan papan visi misi kita, menjadikan SMK Negeri 7 Bengkulu Utara sebagai pusat pendidikan yang berbudaya dan berkarakter serta mewujudkan SDM yang terampil, produktif, kompeten, dan profesional dan religius. Itu visi sekolah kita. Sudah kita pahami, sudah terpasang, sudah kita bentuk, beberapa ini sudah tiap tahun sudah disempurnakan. Ini visi sekarang, visi sekolah kita. Kalau misinya meningkatkan kualitas SDM peserta didik di bidang infak, sudah itu meningkatkan minat dan semangat peserta didik dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkompeten. Selanjutnya, nah, kalau yang ini nanti visi sekolah ini mungkin kita rubah nanti yang melaksanakan kurikulum 13. Mungkin nanti kita tahun depan atau ini kita masuki kurikulum merdeka. Itu harus kita sempurnakan dan selaraskan dengan kemajuan daripada kurikulum tersebut. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha dengan program keahlian yang dimiliki sekolah. Itu sudah kita laksanakan, kita menjalinkan kerjasama dengan dunia usaha sesuai dengan program keahlian yang ada di SMK ini. Selanjutnya, kalau visi jurusan multimedia mempunyai visi menghasilkan lulusan multimedia yang terampil, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan dunia industri. Itu untuk sementara itu visi daripada jurusan multimedia. Selanjutnya misinya melalui keterbukaan, kemitraan dan pelayanan prima SMK Negeri 7 Bengkulu Utara. Yang kedua, melaksanakan kurikulum dengan pendekatan saintifik. Nah, ini harus kita sempurnakan ya. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pendidikan melalui sertifikasi dan on-job training. Selanjutnya, mengembangkan potensi siswa melalui pembinaan mental dan kedisiplinan. Selanjutnya, melaksanakan layanan prima dalam pengolahan program keahlian. Selanjutnya, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi handal di bidang multimedia. Jadi saya minta nanti dari pendapat semua dari peserta yang hadir pada pertemuan hari ini, kita menyelaraskan visi daripada jurusan multimedia ini sudah masuk nggak dengan pelajar Pancasila. Yang kita dengar hari ini adalah menunjukkan pelajar Pancasila. Nanti kalau tidak ini mari kita sama-sama, saya minta pendapat dari semua elemen, dari kepala sekolah, dari wakil-wakil dan TU, mari kita berubah secara bersama-sama. Pertanyaannya, visi apa yang harus kita sempurnakan? Saya minta dulu isi dulu karena lupa itu, nanti kita bahas. Masing-masing murid percaya bahwa kegiatan pembelajaran tidak dapat diwakilkan atau dititipkan. Belajar merupakan pengalaman yang langsung. Jadi dalam artian belajar itu tidak bisa kita nitipkan kepada teman saya. Kau belajar hari ini saya nitip, tidak bisa. Ya. Jadi dalam artian belajar itu harus kita terlibat langsung dalam pembelajaran tersebut. Oke. Nanti kita bahas bersama-sama ini beberapa pendapat kita. Misalnya di sini ada Pak Andri.
kita memimpikan murid yang disiplin, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Ini saya yakin sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang ada berakhlak mulia. Sudah itu kita percaya bahwa murid adalah generasi masa depan kita semua dalam memajukan dunia pendidikan. Ya, kita sangat bagus sekali. Sudah itu di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik. Nah, ini kadang-kadang harus kita tingkatkan. Kita harus bermimpikan bahwa sekolah itu harus mempunyai akhlak yang baik. Kita cek aja. Ini ada lagi rekan kita, misalnya di sekolah kita yakin bahwa dapat menciptakan siswa penerus bangsa yang berkompeten. Ini juga bagus sekali. Jadi kita harus menciptakan siswa yang sebagai penerus bangsa yang berkompeten pada bidangnya. Kalau yang ini kita melakukan pendidikan adalah basis untuk merubah karakter siswa. Betul sekali. Jadi pendidikan itulah yang bisa merubah daripada basis karakter. Ya, tanpa ada pendidikan mungkin kita ya tidak bisa menentukan basis daripada karakter siswa tersebut. Nanti dari beberapa jawaban ini nanti kita sepakati. Kita kan sudah punya misi. Kita kan sudah punya visi dari jurusan multimedia yang sudah kita buatkan tahun kemarin. Yang multimedia menghasilkan lulusan multimedia yang terampil, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri. Kira-kira menurut Pak Bambang itu sudah sesuai nggak dengan ini profil pelajar Pancasila? Ada benar? Silakan Pak Bambang pendapat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari visi yang dicapai dari baik di dunia usaha maupun nanti saya mereka akan berusaha. Mungkin ini tinggal bagaimana langkah dalam visi yang kita lebih wujudkan lagi, bagaimana visi nanti akan tercapai. Mungkin itu ya. Menurut saya visi masa tentang jurusan multimedia bisa menghasilkan lulusan siswa yang bisa terjun ke dunia usaha, karena SMK kita ini kan kejuruan, tidak menuntut untuk kuliah lagi jadinya. Bisa berkreasi di luar di dunia usaha maupun dunia usaha dan dunia industri. Itu saja Pak Abang. Tujuh ke karakter siswa pelajar Pancasila, mungkin kita lebih membentuk aja karakter siswa kita kembali. Semoga mereka sudah lebih terampil dan lebih maju lagi. Mungkin zaman mungkin memang visi-misi ini perlu kita perbaiki seperti yang disampaikan oleh Bapak Suhari tadi sebagai pendamping penggerak. Visi-visi itu bisa kita tinjau ulang mungkin setiap 1 tahun sekali atau mungkin 3 tahun sekali untuk jangka panjangnya ya, karena memang tuntutan industri mungkin berubah-ubah. Jadi karena kemajuan teknologi mungkin yang kita nilai bagus sekarang belum tentu masih bisa bagus untuk 3 tahun. Profil pelajar Pancasila serta mewujudkan sumber daya manusia yang terampil, produktif, kompeten, profesional, dan religius. Jadi dalam artian ada peningkatan. Kalau kemarin menghasilkan lulusan multimedia yang terampil, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan dunia dan industri. Jadi kalau seandainya kita rubah, kita sempurnakan lagi sesuai dengan profil pelajar Pancasila, menghasilkan lulusan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila serta mewujudkan sumber daya manusia yang terampil, produktif, kompeten, profesional, dan religius. Itu gimana?
Apa terlalu panjang? Apa harus mana yang lebih dibuat? Terlalu panjang. Gimana yang dilepas? Profil pelajar Pancasila yang dilepas kan itu nggak ngaitkan ke situ tempatnya. Yang mana? Sikap pada. Gimana Ibu Siti? Oh, terlalu banyak itu. Jadi mewujudkan si sumber daya manusia religius saja. Oh, kompeten lepas. Iya, produktif ya. Pengurusan kata ya. Gimana? Yang lain? Ibu Rukyah, guru kejuruan. Yang mana? Serta-serta dan lepas. Oh iya, serta-serta 2 kali. Mana bro? Gimana? Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila serta atau ini? Serta itu pas kalimat kabur itu. Serta mewujudkan SDM karena sesuai dengan visi sekolah 7 tadi ya, yang terampil, produktif, profesional dan religius. Masuk benar? Nggak perlu dipakai. Jadi koma, tidak usah. Coba, ya. Menghasilkan lulusan yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan sumber daya manusia yang terampil, untuk gimana Pak Bambang? Pak Nopri baru masuk ya? Ini profil apa visi daripada jurusan multimedia biar kita sama-sama tahu. Ini lahir dari visi daripada SMK 7. Visi dari SMK 7 kita ini visi sekolah kita menjadikan SMK dari 7 Bengkulu Utara sebagai pusat pendidikan yang berbudaya dan berkarakter serta mewujudkan sumber daya yang terampil, produktif, kompeten dan profesional dan religius. Saya ngemetkan ke sini. Kali ini kan sudah ini, mungkin tahun depan terapa lagi apa kita sesuai dengan di sini ada belum masuk profil pada Pancasilanya. Nanti ini kita bahas lagi untuk profil visi sekolah. Sekarang nanti Pak Subir mungkin nanti visi jurusan Ugas, nanti kebetulan ada Kajur TPSN juga ada di sini Pak. Mungkin dia dengan teman ini juga mempersiapkan daripada visi dari jurusan TPSN, apa meningkatkan skillnya, karena lebih ke skill daripada TPSN itu, meningkatkan hard and skillnya, keterampilan. Jadi gimana? Minta tolong pendapat dari ini apa kita sempurnakan mana kita? Ini yang saya baru yang kita kaji, ini yang lama. Kata itu kan masih sementara visi kita tujuan ya. Perwujudan si proses kan, dan kita kan mau hasil kan ya. Tujuan kita hasil, kalau kita terwujudnya terciptanya yang itu. oh yang ini menghasilkan lagi. Tapi ya bukannya lulusannya mewujudkan lulusan yang kita mau tunjukkan kalau pakai kita masuk dalam visi, maksudnya di misi kalau mulai terwujud terbang. Jadi wujud itu kan ketemu lagi wujud. Dah. Satuan aja. Jadi jangan terlalu banyak. Kalau sudah tercipta sudah terwujud. Terwujud. Jadi terwujudnya terwujudnya lulusan D kan sebelumnya lulusan multimedia D tadi belumnya visi bidang terwujud
terwujudnya lulusan yang memiliki karakter Pancasila. Selanjutnya lulusan multimedia. Lulusan multimedia. Lulusan multimedia yang berkarakter kan langsung aja. Lulusan multimedia. Multimedia Yang berkarakter yang berkarakter karakter berkarakter profil Pancasila. Tunjukkan lagi kan biasa. Sebenarnya tidak masuk ke ini. melalui Pancasila untuk SDM. Dengan sumber daya yang terampil Pancasila Dengan SDM. kalau sudah pas kita akan masuk lagi Pak Presiden. Pas. Semua sudah setuju pas ya? Oke, jadi setuju dengan ini sudah dapat kita visi daripada jurusan multimedia terwujudnya lulusan multimedia yang berkarakter profil pelajar Pancasila dengan sumber daya manusia yang terampil, produktif, profesional dan religius. Oke, sudah sepakat? Itu yang sudah kami bahas dan hari ini dengan Pak PP saya laporkan itu sudah dapat visi daripada jurusan multimedia tersebut. Saya minta kepada PP untuk memperjelaskan lagi daripada pertemuan kita pada hari ini. Kepada Bapak Suwali, saya persilakan. Terima kasih pada Pak Afan sebagai CGP yang telah memandu dan memfasilitasi diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Jadi saya menyimpulkan ya, atau boleh dikatakan refleksi yang hasil dari diskusi ini ya. Dalam diskusi tadi sudah sangat bagus ya. Itu kekhawatiran Pak Afan yang sebelumnya. Biasanya kalau kita mau melangkah itu ada satu kekhawatiran. Ternyata tidak terjadi ya, Pak Afan semuanya aktif, antusias dalam menentukan akhir dari visi sekolah ya. Apakah sudah sesuai atau selaras dengan visi tentunya tentang kalau kita hubungkan mulai dengan IKM ya, komunikasi kurikulum merdeka ya. Jadi maaf ya saya lagi batuk ya. Jadi saya mencatat beberapa hal. Yang pertama dari diskusi dan prakarsa perubahan sekolah ini dipanggil CGP ya, setiap peserta menuliskan kalimat penumpang sesuai dengan langkah-langkah yang tadi kita sudah lakukan ya, dan membacakannya masing-masing dan ditulis ya. Kemudian didapatkanlah kata kunci gitu. Kata kunci yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Karakter ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis dan peduli lingkungan ya. Intinya tadi sudah sesuai dalam kalimat penumpang langkah-langkah yang sudah didiskusikan ini ya, tentunya berpihak pada siswa. Kemudian dalam visi tadi ya, kalau misalkan sudah terbentuk tadi ya, ini ya, terwujud lulusan mana ya Pak? Yang misalnya terwujudnya lulusan multimedia yang berkarakter, itu yang berkarakter, tentunya sudah sesuai ya, yaitu bergotong royong, salah satunya itu profil belajar mereka bergotong royong ya. Kemudian profil pelajar Pancasila karakter ini ya sudah masuk pada profil Pancasila, salah satunya bergotong royong ya, karakter siswa atau mungkin karakter sekolah yang ada bergotong royong dalam setiap kegiatan. Profil pelajar lebih dalam lagi ya, dan itu ada kreatif, inovatif ya, tentunya yang beriman ya, berintek ya, beriman pada Tuhan Maha Esa dan berbudi pekerti yang baik ya. Dengan SDM yang terampil, produktif, profesional dan religius. Religius ini sudah masuk juga pada profil pelajar Pancasila karena itu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian profesional tentunya nanti dengan apa yang sudah diterapkan di profil Pancasila itu ada mandiri, bernalar kritis ya, dalam mengikuti kegiatan itu
tentunya lebih luas lagi ya, lebih profesional. Itu juga semangat kedokteran ya. Tidak pas ini sebagai pelajar sarjana. Apakah tadi kesimpulannya di awal tadi ini hasil revisi apa ya? Apanya? Nah, nanti ini kalau memang kita sepakati ya, nanti pas ada perubahan visi ya, dengan 2 tahun sekali ini bisa jadi rujukan gitu ya. Tentunya rujukan visi itu kan nggak ujuk-ujuk gitu kan, harus melalui suatu forum bekerjasama harus direncanakan ya, dan ini jadikan rujukan untuk kalau seandainya yang visi itu tidak cocok lagi, tidak relevan lagi ya dengan kondisi sekarang ini. Kemudian dalam visi itu supaya terlaksana dengan baik ya, tentunya ini semuanya harus ada kolaborasi, jelas sekali kolaborasi atau kita laksanakan sama-sama antara guru, kepala sekolah dengan orang tua. Orang tua tentunya 3 komponen itu yang sangat penting untuk melaksanakan visi. Semua harus bertanggung jawab apa yang sudah ditentukan ya, sudah dikondisikan atau sudah diputuskan, sudah visi SMK Negeri 7 Bengkulu Utara. Jadi semua elemen harus berkolaborasi melaksanakan dengan baik. Tentunya visi ini pun ada yang jangka pendek ya, mungkin ada yang jangka panjang. Misalkan contoh yang jangka pendek kemudian tentang karakter gitu ya. Tentunya dari perubahan kita dulu ya, perubahan guru dulu, misalkan siswa harus tepat waktu misalkan ya. Karena memang berkarakter ya, siswa sopan terhadap kita, terhadap guru atau terhadap sesamanya ya, ada yang jangka pendek dengan tentang karakter. Tentunya perubahan dari kita dulu gitu ya. Sebagai contoh ya, maaf ya, misalkan kita sering terlambat terus ya, tapi kalau kita posisi memang kita disiplin, datang pagi terus, mungkin anak juga pasti punya penilaian gitu. Jangan sampai kita ngomong kamu terlambat terus, mungkin anak juga dalam pikiran bapaknya sering terlambat, tapi dalam hati mungkin dari terlambatnya seperti itulah. Maka perubahan kita harus mulai dari kita dulu ya. Seperti yang didapatkan CGP itu kan mulai dari diri dulu ya. Dalam pembelajaran terus berkolaborasi ya, supaya dengan baik. Mungkin itu ya sebagai referensi kami coba kegiatan ini cukup bagus ya. Saya ucapkan terima kasih pada Pak telah memimpin untuk diskusi dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.